Dengar satu komando. Jadi dengar satu komando sini. Satu komando bahwa begini, apa yang tadi Bapak Gubernur sampaikan itu datanya tidak benar. Dengar, dengar. Saya tadi mau bantah, tapi Bapak Gubernur bilang sabar dia bicara, tapi kita tunggu dia kemudian kabur. Toh, saya mau bantah begini, dengar, saya sampaikan supaya menjadi pengetahuan bagi kita. Di Meko, ya, yang tadi Bapak Gubernur sampaikan itu luas perkebunan sawit. Ini wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan yang sampaikan. Dia kepala suku Meko. Luas perkebunan sawit yang ada di sana itu 20.000 hektar, ya, yang sudah beroperasi. Masyarakat tidak mempersoalkan itu. Tapi yang sekarang saya dibuka lagi itu ada 70.000 sekian. Akhirnya total luas lahan yang akan dibuka di Meko itu 90.000 hektar. Tadi Gubernur bilang sudah 25 tahun, itu tidak ada. Saya ada bawa data tadi buku. Begitu, dengar. Bapak Gubernur sudah masuk kepada ini, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup depan. Jadi kita sampaikan data juga supaya sebagai pembanding, biar kita tidak omong kosong ini ya. Jadi ada total sekitar 70.000 hektar yang mau, ya, bukan sudah, ya, yang mau dibuka di wilayah Meko. Terus tadi Bupati Gubernur bilang itu sudah 25 tahun. Saya ini orang Maibrat. 40.000 hektar hutan yang mau dibuka untuk perkebunan sawit di Maibrat itu sejak kapan dibuka? Itu belum ada. Itu rencana pemerintah mau buka sekarang. Begitu. Kalau tadi Gubernur bilang sudah 25 tahun. 25 tahun itu bukannya di mana? Tidak ada. Kita tidak cek di wilayah Mare, tidak ada. Kita cek di wilayah Aibat, tidak ada. Kita cek di Aibat, tidak ada. Jadi 40.000 hektar yang mau dibuka, ini saya ada bawa data pusaka lengkap. Ada bawa di atas. Jadi yang mau dibuka itu baru. Jadi kita sekarang datang minta ini itu yang dihentikan. Coba itu yang dihentikan. Begitu. Jadi Gubernur jangan bicara mau tipu kita. Kita juga belajar begitu. Jadi kita ini bukan tipu-tipu. Begitu. Terus macam ini apa namanya perkebunan sawah, cetak sawah. Pertanyaannya begini, kenapa harus pemerintah kasih modal untuk cetak sawah? Kenapa tidak kasih modal untuk bikin kebun kasbi? Kenapa tidak kasih modal untuk bikin atau lestarikan hutan sagu? Kenapa? Lalu kenapa harus sawit? Kenapa harus sawit? Itu yang kita tidak mau. Begitu. Jadi kakak darang ini depan. Kami ini juga orang terpelajar, ya. Saya ini sarjana lingkungan hidup. Maka Kepala Dinas juga sama. Jadi kita tidak bicara omong kosong, ya. Jadi kalau pemerintah hari ini main dengan kita, saya kasih contoh. Ini ada Kasapintel berdiri depan. Saya kasih contoh. Waktu itu kami datang minta empat tahanan politik itu dibebaskan. Gubernur main dengan kami. Toh, Gubernur main dengan kami. Setelah itu tiba-tiba terjadi chaos. Gubernur mau salahkan kami. Wah, kita rakyat sudah datang bicara baik-baik. Ya, militer sekarang dengar. Ya, militer sekarang dengar. Kita rakyat sudah datang bicara baik-baik. Cara Gubernur seperti ini. Kalau kita anarkis, Gubernur bilang kita salah. Begitu. Jadi dengar saya sementara lumpuhkan logika mereka supaya mereka jangan main hakim dengan kita. Begitu. Jadi Gubernur tadi mau bicara mau tipu kita. Kakak Kepala Dinas Lingkungan Hidup ada nih. Nanti kita mau ketemu membuktikan data. Kami siap. Kami siap. Kami punya data ini.
LSM yang ada di Kota Sorong semua kami sudah kumpul data lengkap. 3 buku tadi lengkap, itu tebal, hampir 300 halaman. Saya sudah baca semua itu. Jadi kalau mau membuktikan data, mari kita bicara data. Kita ini tidak pernah bicara anarkis dan segala macam. Misalnya contoh dari saya bilang di Kalamono, mari kita pergi sama-sama buktikan. Kalau mau, kita sama-sama buktikan apa yang tadi saya bicara itu atau tidak. Masyarakat di sana menderita itu karena perkebunan sawit. Laporan yang ada, saya sampaikan lagi, mohon maaf masyarakat semua. Laporan yang ada itu waktu ilegal lagi ini dong ambil kayu, itu masyarakat terasa sejahtera. Karena bukan apa ya? Karena setiap kayu yang diambil itu dibayar per pohon. Jadi masyarakat terasa sejahtera, makanya dong sudah bertanah untuk orang ambil kayu sebanyak mungkin. Tapi setelah kayu sudah diambil, sawit sekarang masuk. Sawit sekarang masuk ini, yang terjadi adalah bukan hanya orang asli setempat, tapi masyarakat baku-baku dengan para migran untuk baku rebut lapangan pekerjaan di situ. Gaji mereka di sana itu di bawah UMR. UMR Papua Barat Daya itu sekitar 23 juta kan, kalau tidak salah. Ya. Tapi di sana tuh 2 juta paling tinggi. Kita sudah riset, kita sudah buktikan sendiri. Lingkungan sangat jelek sekali, lingkungan sangat jelek. Dan saya heran begini, kenapa Abdal bisa lolos? Abdal analisis dampak lingkungan ini kenapa bisa lolos kepada perusahaan-perusahaan ini? Contoh macam kemarin ini nikel di Raja Ampat, kenapa bisa lolos? Padahal itu kawasan konservasi tidak boleh diganggu. Pulau-pulau kecil tidak boleh ada pertambangan karena itu akan menghilangkan pulau. Itu konstitusi menjamin itu. Tapi apa itu kemarin mau dibuka, tapi kita turun makanya dong stop. Sekarang yang terjadi di sini nih semua sama kayak begitu. Jadi kalau cara-cara gubernur seperti ini saya sampaikan, kakak kasat dengar ya. Nanti kalau terjadi chaos, kakak jangan salahkan kita. Begitu kakak. Kakak jangan salahkan kita, karena kita sudah bicara baik. Tapi cara gubernur begini, gubernur bahkan mau bersahabat tipu kita. Kita ini anak-anak tidak belajar. Begitu. Jadi kakak dorang saat kita ini, kakak dorang saya tahu kakak dorang ikut perintah. Tapi kakak dorang nanti sampaikan begini. Kalau gubernur masih main seperti itu, kami akan turun lagi. Kami akan turun lagi. Karena apa? Karena apa? Kami berjuang untuk tahan tanah ini. Begitu. Coba bayangkan 300.000 hektar luas provinsi ini sekitar 32 sekian, 32 km persegi luas provinsi ini. 300.000-nya mau dijadikan perkebunan sawit. Baru masyarakat ini kemana? Itulah makanya kita tidak mau. Tapi kalau Bapak Gubernur punya cara seperti ini, oke. Kita bilang oke. Jangan salahkan. Saya tadi sampaikan kamu rekamnya supaya sewaktu waktu kalau chaos, Kasem jangan pernah tangkap kami. Jangan pernah tahan kami. Bapak polisi dan dengar. Polisi dan dengar. Jangan tahan kami, karena kami sudah berjuang dengan cara-cara damai. Oke, saya pikir begitu ya. Kita sudah sampaikan, kita punya pikiran, pendapat. Kita akan pulang dengan baik-baik. Nanti minggu depan kita akan kembali. Oke, jangan bekerja. Minggu depan kita akan kembali. Kita akan kembali ke sini dengan masa 2 kali lipat lagi. Lawan. Saya kasih contoh. Waktu kami bilang Tapol harus dibebaskan gubernur bikin putar, kami setiap hari ke sini, ulang-ulang. Tapi orang bikin keras. Akhirnya apa? Bentrok di mana-mana. Korban jiwa, Michael Wali Rubun sampai hari ini siapa yang bertanggung jawab ke dia? Belum ada. Oke, jadi begitu. Nanti hari minggu depan kita akan kembali lagi. Maka dorang, kalau mau bantah kami, maka dia siapkan data, kami juga akan bawa data. Begitu. Karena kalau kami dorang bilang kita masyarakat saintifik ilmiah, kita juga siap. Supaya kita bukan kaleng-kaleng, saya tahu.
Kita bukan kaleng-kaleng. Begitu. Jadi nanti kita akan datang lagi hari Minggu depan. Kalau Bapak Gubernur masih seperti itu, kita akan datang minggu berikut lagi. Kalau masih seperti itu, jangan tanya kami. Oke? Bapak Kasat, hormat, clear ya? Jadi jangan salahkan kami. Begitu. Oke? Itu saya pikir seperti itu. Tadi semua yang hadir sini sudah derma belum? Sudah derma kasih persembahan untuk kita bayar speaker dengan mobil kabel. Derma 55.000. Supaya pemerintah jangan bilang kita dibiayai oleh antek-antek asing. Oke? Oke, kasih jalan kartu. Mari kita akan tarik mundur pelan-pelan.